Oke, selamat datang lagi di podcast. Hai teman-teman podcast yang mendengarkan ini. Selamat datang kembali di podcast ini yang belum ada namanya. Sebenarnya udah, Oh belum, tapi kan kita belum belum ya? nge-publish gitu Oh namanya. iya, Oke, berhubung ini udah di tahun baru nih, tahun baru 2020. Kita cerita-cerita dulu aja nih. Gimana bang? Awal tahun lo dan tahun baru lo bang? awal tahun baru gue sih sebenarnya biasa aja, ya kan? Iya. Biasa aja, kayak orang-orang pada tahun baru Baru gimana? biasanya gitu kan? Bakar-bakar. Bakar-bakar tetep, ya kan? Ah, Nah, cuman yang beda pada saat gue pulang, Nah, gimana tuh pulang? rumah gue kemasukan air, kan? Banjir. Aduh, itu barang-barang gue pada berserakan. Ada tamu yang nggak diundang ya? Iya, Bisa masuk tapi ya, bisa masuk deh malah. iya bisa masuk, kacau. Aduh, parah itu bang. Iya kalau misalkan banjirnya cuma di jalan doang sih gue nggak masalah ya karena rumah gue agak tinggi. Nah ini Ah. sampai masuk ke dalam dan bikin barang-barang yang di dalam itu buyar Wah, gitu. iya. Buat temennya juga gitu loh. Kan sekarang kan udah tanggal 20 ke atas ya. Kemarin kan kita ngenang lah bisa dari tanggal 1 itu sampai tanggal 10 itu kan kita di Jakarta dan di sekitar kan mengalami hujan berketerusan, banyak yang banjir. Nah, kita pengen cerita-cerita nih, gimana pas banjir. Gua kan sebagai orang yang gak kena banjir tapi tinggal di kampung. Nah, Lu keenakan banget sih lu. iya, Gak kena banjir. gua gak kena banjir dan teman Iya. gua ini yang sedang pakai sembarang sama gua kena banjir gitu loh. Padahal tinggal di komplek ya kan. Komplek village itu kan lebih wah gitu kan. Nah, gua Ya kan enggak nggak juga tahu lah. nih. Oh enggak. Enggak juga lah. Iya, Namanya musibah kan bisa kena siapa aja Nah, ya kan. bener. Iya sih, tapi kan beda beda lah gitu kan. Kita berkomedi dalam musibah aja gitu kan. Tentang gimana nih susah dukanya jadi korban banjir. Enggak dibilang korban juga. Saya ini kan nggak tinggi juga Nggak gitu. tinggi juga, Ya, cuman kalau kesalnya pada saat gue jadi korban, jadi korban, jadi yang merasakan dampak dari banjir dari hujan besar kemarin itu awal tahun ya, gue santai, Santai ya. santai dong. Sudah terbiasa berarti ya. Bukan sudah terbiasa karena pertama tempat gue emang jarang banjir, yang Nah. kedua karena rumah gue agak sedikit tinggi, gitu dong. Iya, harus pinter ya. begitu. gitu. Rumahnya emang tinggi ya. Iya. Untungnya dua lantai kan tuh ya. Iya, ya dari jarak dari tanah Ya, ke dalam juga rumah agak juga tinggi, iya gitu. Tapi di dalam itu genangan air berapa sih Bang tingginya? Ya kira-kira sih hampir 20 cm sih. Cukup tinggi, Cukup cukup tinggi, tinggi. Kalau di gua, tapi kalau di tempat yang lain itu bisa sampai di tetangga-tetangga gua tuh setengah badan motor Setengah udah badan. kerendam ya. Wih, bener sih. Iya. Banyak berita juga kan. Iya. Ya paling rendah juga ya 10 cm 20 cm sih udah termasuk juga. Masalahnya kan banjirnya Iya. sehari, ngeberesinnya seminggu, bener kan? Iya, sampai pas besoknya ya air udah lumayan turun, udah lumayan surut, ya kan udah kering ya kan. Benar itu turun. Yang tetangga-tetangga gue pada jemur kasur, jemur baju, gue jemur magicom coba. Gue saking bingungnya mau jemur apa, ya kan? Gue jadinya jemur magicom. Asli, gue nggak ngerti mau jemur apa gitu kan, karena ya di tempat gue Ya, kasur nggak kena. kan Emang ada beberapa baju yang kena, tapi Ya. kan itu bisa diatasin lah. bisa diatasi dan bisa dicuci ya. Ya bisa cuci. Masalahnya kalau misalkan tetangga gue jemur kasur gitu, ya wajar namanya orang dampak banjir ya kan. Dampak banjir. Gue jemur apa coy sampai gue bingung, sampai tetangga gue ngomong gitu kan. Lu sebenarnya banjir kena masuk ke dalam. Iya benar. Tapi yang dijemur cuman kayak blender, terus magicom, mesin cuci gitu-gitu doang. Kayak nggak berfaedah banget gitu. Iya. Udah seperti tagline orang-orang yang ini tampil beda. Tapi Tagline apa itu? Tagline macam apa itu? Astaga. jadi orang-orang mah kalau misalnya pas banjiran, selesai banjiran, pas surut kan Iya. paling beres-beres jemur kasur. Iya. Ini lu termasuk orang yang unik nih. Orang-orang jemur kasur ini mah Iya. blender Blender sama magicom, coy. Tapi gua masih berpikir logis nih kalau magicom itu dijemur karena kan kita makan nasi ya kan. Iya, Nggak mungkin betul. Makan warteg mulu capek gua. Iyalah. Yang kebetulan tuh pas kemarin Tuhan masih memberi kesempatan sama gua. Ya. Pada saat itu kan beras itu kan adanya di bawah.
Dan nyokap gue tuh nakutin kalau punya stigma kalau berasnya itu kemasukan air banjir. Ah, Pada saat itu berasnya nggak kenapa-napa, kering. 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 Oh iya. Iya, untungnya. jadi alhamdulillahnya gue bisa makan beras saat itu. Oh, iya. Iya. Enak lah, mungkin kan orang ya berasnya udah pada naik ya kan, gue berasnya masih di bawah dan kering gitu. Iya, ada inilah Ada hikmahnya. ada hikmahnya juga, iya setidaknya Ada nggak, rezekinya. kan gue kan nggak kena nih, nggak kena korban banjir nih, tapi gue ngerasakan gitu loh Oh, kesulitan yang terjadi akibat banjir yang datang pas tanggal 1 itu. Ya pas gue emang sih dari rumah gue nggak terlalu tinggi juga, dan masih ada juga kali dan got-got yang tergenang gitu ya. terkenang. Nah, cuma gue diuntungkan karena rumah gue nggak kena, tapi gue kemana-mana susah nih bang nih kita. Oh gitu. Aduh, Gak usah kemana-mana lu di rumah aja. Di rumah doang. Mau keluar gang udah banjir, mau ke belakang rumah yang banjir, ya kan? Aduh, nih PR nih ya. Ya udahlah, akhirnya udah rumah doang kerjanya kan. Nah, ngomong-ngomong tentang banjir nih bang. Kenapa tuh? Gimana tuh bang? Lu menanggapin banjir itu sebagai hal yang menyebalkan atau enggak bang? Enggak dong. Karena kan kalau kita kan ngeliat dari berita kan ada yang Iya, ada yang pro kontra kan, ada yang nyesel kan. ada yang nyesel, ada yang menyalahkan satu pihak, Iya. ada yang ya udah sih emang kenyataannya banjir mau gimana. Itu abang Kalau lu gimana? gue sih termasuk yang sangat bersyukur ada banjir. Iya. Kenapa? Karena gini, lu berpikir aja waktu tahun 2019 kemarin dilanda kemarau yang begitu panjang, ya kan? Dan sekarang lu dikasih air, bukannya lu harus seneng, tapi lu harus susah. Ya jangan berpikir susahnya, ya kan? Iya benar. Harus lu berpikir tuh lu seneng dapat air banyak, ya kan? Tinggal lu manfaatin. Benar. Iya, tapi airnya kebanyakan. Gitu. Jadi orang udah bingung, ya udah. Iya. Sekarang kadang-kadang kita ngeliat ini deh apa? Beberapa berita yang tentang banjir ini nih. Kan sampai sekarang masih banyak orang membicarakan kan tentang. Iya, sampai saat ini masih sih. Ya, banjir itu salah siapa sih bang sebenarnya bang? Banjir itu salah siapa? Ya itu berarti kalau gua salah orang itu siapa bang? Jadi kita sendiri kah apa orang tertentu yang mempunyai maksud itu lebih merusak ini lingkungan gitu ya. Lingkungan gitu. Lebih ke oknum sih kalau gua. Oknum ya berarti. Oknum, ya? Kenapa gua bilang oknum? Karena ada beberapa orang yang udah baik lah sama lingkungan, apalagi warga-warga bantaran kali nih ya. Memang ada beberapa warga yang masih sedikit membandel, tapi ada beberapa warga yang udah mau sadar gitu kalau misalkan gua buang sampah sembarangan akibatnya banjir gitu. Yang ya kalau di daerah Tangerang sendiri sih yang paling parah itu yang di Ciledug sih, udah langganan banget padahal kan. Iya. Hujan sedikit gede, air meluap pasti kena, ya kan? Ya pasti sih. Karena sebenarnya sih kayak sekarang mau nyalain siapa banjir itu karena siapa dan ulah siapa. Sebenarnya balik lagi ke kita sendiri sih, kalau misalnya kita juga tahu diri terhadap lingkungan ya mungkin nggak harus berharap di lingkungan lain gitu kita udah jaga lingkungan langsung dampaknya juga di sana, enggak sih, setidaknya kan itu kan untuk jadi cerminan untuk orang lain lah, kita buang sampah pada tempatnya, jangan selalu nggak usah nyampah dan kayak sampah gitu. Jangan nyampah gitu. Juga ya udah sih terima aja sih hikmahnya gitu. Pasti kan ada duka dan suka gitu loh setidaknya kan. Ya kalau misalnya lu nyalain banjir salah siapa ya nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai lah, sampai kapanpun juga nggak selesai gitu loh. Iya. Coba lu pikir aja misalkan lu nyalain pemerintah, ya pemerintah salah apa? Ya, iya, kan dia cuma membantu. Bener gak sih? Iya kan? Terus juga mau nyalain banjir kiriman. Ya iya kan. Ya bener karena kan banjir kan air posisi kita pun di bawah sebenarnya kan. Di bawah, iya. Dibanding yang daerah-daerah hulu apa hilir sih? Hulu ya. Hulu kan emang di atas. Namanya benda cair pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Iya, itu udah hukum fisika. Dan itu dari tahun 1900 atau 1800 atau 1900 gitu ya, gue lupa gitu kan.
Jakarta pun udah banjir, Iya, gitu kan? pasti dari Ah, dulu gitu. udah emang udah wayanya kota banjir gitu kan? Sampai kapanpun juga kalau misalnya emang dikatakan kotanya emang akan terkena banjir, ya Ya pasti udah kena banjir. banjir. Cuma mungkin sekarang tuh penanganannya aja, mungkin kayak Ya jumlah kesadaran dirinya. identitas ya harusnya Ah, sih jangan jangan semua disalahkan pemerintah, jangan semua disalahkan itu kepada pihak-pihak iya, yang bersangkutan dengan hal itu gitu loh. iya Semua betul. ya kan ada beberapa orang ini mah orang kerja pas ada bencana aja ya nggak gitu Iya maksudnya iya. semua petugas-petugas kebersihan dan yang ngurusin ke dinas-dinas air juga I- gue salut ke orang-orang gitu udah mau membersihkan pas mau bantu aja udah lu harus bersyukur gitu udah sampai ibaratnya gini ya. Kayak kemarin ada teman gue cerita nih iya ceritanya, coba ya coba kan? cerita pak coba cerita Ah, jadi dia rumahnya di Pinang. ya benar Pinang kan banjir. komplek Pinanggri ya Iya, banjir ya itu gimana kan udah pasti banjir ya lah, ya kan udah langganan juga. karena kan bersebelahan dengan Celduk Indah Nah, ya kan? Banjir. Nah, dari banjir itu dia nggak dapat supply dari petugas ininya apa petugas yang memberi makan tuh Basarnas ya ya Basarnas apa ah, regu penolongnya kan. Dan ah. itu di situ dia cerita regu penolongnya itu nggak berani sampai dekat kali situ. Padahal rumahnya dia sama kali itu agak jauh kisaran 20 meter. Nggak berani, nggak berani masuk sampai ke dalam situ. Karena apa? Arusnya Kenapa? kenceng. Oh iya sih, makanya Iya gitu akan loh. sangat beresiko kalau kena arus juga. Nah, sampai kemarin tuh ada di Pinang juga, Ya masih di benar. daerah yang sama. Ya. Lu denger nggak sih kalau lu pernah denger nggak sih kalau di Pinang itu ada seorang meninggal gara-gara menyelamatkan anaknya, seorang bapak-bapak Bapak apa ya? kayak meninggal. Jadi dia meninggal itu karena dia hipotermia. Hipotermia. Karena dia menerjang banjir selamatin anaknya selamat. Nah si bapaknya ini kedinginan, nggak ada yang nolongin gitu. Bukannya kita nggak berempati sama Iya, nggak bapaknya, aware tapi gitu ya. bapaknya ini udah berjuang mati-matian buat keluarganya gitu loh. Ya kalau dibilang, oh si bapaknya mati konyol ya, lu yang gue katain konyol gitu kan. Ya udah, Lu, namanya dalam kondisi panik ya iya. semua orang pun akan menyelamatkan orang lain setidaknya itu ya kita sudah berusaha jangan Iya, disalahkan gitu. gitu apapun niatnya sudah baik jangan lu Betul, udah jelek-jelekin baik. lah jangan jadi orang yang suka banget berbicara jelek Iya. tapi nggak sesuai dengan fakta gitu loh. Ya belum tentu juga orang yang sama ini berani terjang banjir. Nah benar. Udah gitu Maksudnya aja. lu ngomong gitu lu berani nggak lu nyebur untuk nyelamatin gitu loh. Ya betul. Lu kalau misalkan lu berani buat nyemplung terus apa namanya? Nyemplung terus lu nyamatin orang yang sama ya mungkin lu akan dibilang hebat. Tapi kan nggak ada yang segila Iya, bapaknya gitu kan. Saya gini, kayak Basarnas juga yang apa relawan-relawan banjir pun juga nggak manusia juga gitu Iya. manusia biasa yang masih punya keterbatasan gitu loh. Iya. Kalau misalnya dia sudah membantu banyak korban banjir yang membutuhkan suplai makanan dan juga Iya mengantarkan, mengungsikan, mereka mengurus. gitu ya. Kalau misalnya emang ada yang belum di Kebagian, ya sabar aja sabar dulu. aja ya sabar deh ya. Setidaknya Masih ada semua orang itu nggak semua relawan itu punya kelemahan dan kekurangan juga gitu jangan ya namanya juga manusia ya kan. makanya jangan kita tuh boleh gitu berharap pada orang tapi jangan terlalu berlebihan lah deh jangan kayak membenci satu harapan karena kita nggak dapat harapannya jangan kayak gitu sih sebenarnya sih kesal juga kalau misalnya yang masih menyalahkan banjir tuh salah siapa gitu loh apalagi nggak logis lah nggak logis lah ya. otaknya mana sih gitu kan Iya. terus sekarang udah selesai bang dari berapa surutnya dari pas banjir itu ya berapa hari itu lumayan lama sih ya, kalau misalkan di tempat gue tuh kalau banjir ya dalam kurun waktu paling lama 2 jam itu udah surut. Nah ini sampai dari tengah malam itu hampir startnya kan mulai banjirnya kan jam 4 pagi ya, jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh ini surutnya sampai jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Iya kan lama ya, gitu kan. Lama juga lah tapi ya mereka masih banyak kok teman-teman kita di sini yang dengerin podcast ada yang kena banjir ya sampai seminggu banget. Ya, sampai berminggu-minggu ada yang sampai ya mungkin kalau hari ini
karena kayak kemarin hujan lagi tuh Hujan lagi naik tuh, lagi kan. ada yang sempat kena banjir lagi tuh kan, Iya. karena padahal belum ada minggu lah selesai dari banjir itu. Gua udah lebih dari seminggu sih sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya beres-beresnya belum Bang Iya, itu. beres-beresnya. Ya Cuman makanya masih kasihan kasihan gitu. lah. Semoga yang masih lagi beres-beres akibat banjir, Hmm. semoga cepet lekas sembuh juga Lekas sembuh. Ya sembuh loh Bukan sembuh, apa? tapi semoga sehat selalu. Iya, sehat selalu. Karena kan kalau misalkan yang gua tahu ya, namanya kebanjiran itu pasti identik dengan penyakit. Penyakit Ya kan, ada penyakitnya gitu. Apalagi air menggenang pasti jadi sarang penyakit gitu. Iya, ya kan gua ngomong lekas sembuh itu kan mungkin biar akibat yang rumahnya banjiran terus juga ada yang longsor gitu kan kayak kemarin. Semoga lekas sembuh itu kayak gua biar yang lain itu ayo semangat lagi buat ngejalanin kehidupan lagi, karena kita nggak mungkin kan kalau misalnya cuma berdoa tapi kita tanpa ada usaha kan ya kita. Iya, betul. Makanya gitu kan kemarin juga ada temen gua di daerah Lebak, daerah Citorek tuh itu sampai sekarang masih ada posko relawan karena daerah sana banyak yang longsor dan rumah-rumah penduduk tuh pada hancur semua. Dan juga teman gue di sana masih kesusahan nih dari rumah ke daerah Tangerang ini ngabisin waktu tuh sekitar 4 jam. 4 jam. Biasanya berapa? Biasanya tuh untuk dari rumahnya Lebak itu Citorek kan negeri di atas awan itu. Kalau misalnya teman-teman di sini yang pernah di Tangerang itu punya daerah yang negeri di atas awan yang seperti di daerah Bromo tuh. Enggak, lebih tepatnya sih kayak Dieng atau gimana. Kayak Dieng atau gitu, kayak negeri atas awan yang sering anak gunung tuh pasti tahu tuh yang. Iya. Nah, itu kan di Tangerang tuh lagi happening banget 2018-2019 kan. Nah, kan gue terakhir itu kita flashback dulu ya pas gue pernah kesana gitu kan. Iya. Gue kemarin itu 2018 bulan September November gue ke Citorek. Ntar dulu 2018 sampai 2019. Oh 19 belum. Ya, maaf ya. Nah, gue sudah tua. Malam. Gue sudah tua. Kita bikin podcastnya malam jadinya agak ngelantur-ngantur dikit lah. Oke. Karena dia ngantuk habis makan ketoprak 2 porsi. Iya benar. Iya gitu. Murah. Ke Citorek tuh kan emang jalurnya tuh emang daerah-daerah perbukitan, terus juga banyak yang lereng-lereng juga. Iya. Masih jalur baru kebuka kan. Nah, terus ya pas tahu berita tanggal 1 itu banjir ya. Dicampur dengan tanah longsor kan. Nah, banyak itu akses semua jalan ke arah sana terputus Bang. Putus ya? Ada 2 jembatan yang patah. Jembatan besar kayak jembatan penyeberangan kali gitu tuh yang di daerah Tangerang atau di Tangerang tuh dia yang kali Cidane itu patah. Terus juga maksudnya udah aksesnya putus semua, listrik mati padam sampai sekarang masih ada beberapa daerah yang masih terisolir gitu. Terisolir dari listrik. Ya makanya ya sangat sayang kan gitu. Kita di Tangerang tuh punya wisata kayak gitu pas tahun baru 2020 ini putus semua aksesnya gitu. Makanya sekarang kalau yang ke sana tuh udah nanti bersabar dulu nih teman-teman traveler yang mau ke sana tuh mungkin masih setahun ke depan baru bisa karena itu akses putus semua listrik keputus. Makanya daerah Lebak itu sangat lebih parah lah daripada di Jakarta gitu loh. Emang sih ada beberapa faktor Bang katanya kalau di daerah sana itu. Iya, itu yang gue penasaran kenapa sih sebenarnya sampai kayak gitu gitu. Ada yang lebih faktor itu ini Bang, katanya ada pertambangan ilegal yang di sana yang mengakibatkan banyak lahan-lahan yang dieksploitasi karena pertambangan emas yang tidak sesuai aturan gitu loh. Masif gitu ya. Masif gitu loh, masih nggak sesuai itunya standarnya, jadi asal aja, jadi kebanyakan nih gitu. Terus juga daerah-daerah yang di sana emang rawan longsor Bang. Rawan longsor emang. Pas gua kesana emang banyak tuh ada tanah-tanah yang kayak katanya kok ini bekas longsor nih ya. Ternyata emang bener dari sana emang rawan longsor ya. Longsor gitu kan.
Tapi kayaknya lebih kalau misalkan ditarik benang merahnya akibat sebab dari longsor sama apa namanya? Banjir bandang itu sih lebih ke penambangan emas ilegal sih. Iya, bener sih. Karena memang banyak banget di situ. Dari Ah, beberapa sumber yang dia cari tahu, emang bener sampai segitunya iya gitu loh. sampai segitunya kan sampai Iya, sangat merugikan lah gitu akibat betul. oknum-oknum yang melakukan pertambangan itu yang mengeksploitasi daerah tersebut jadi yang Hmm, mengakibatkan longsor sekarang ini jadi terisolir gitu loh iya. daerah-daerahnya yang sangat 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 disayangkan gitu makanya semangat yang di Lebak atau dan di Kabupaten Bogor yang lainnya yang terkena banjir bandang dan longsor itu semoga kalian cepat-cepat bisa beraktivitas normal lagi. Nah, Bang, kita Ya, lanjut gimana lagi tuh? nih. Kita ngebahas lagi kan dari 2020 nih. Ya. Kan tentang banjir. Gimana, Bang, Ah, kerjaan pas lagi banjir tuh terhambat atau enggak nih? Gue juga punya cerita nih kan. kayaknya kalau kerjaan sih karena pada saat itu masih awal tahun jadi belum terlalu kayak sekarang gitu. Ya, benar. Baru mulai-mulainya lah. Jadi Ah, kalau misalkan izin pun nggak masalah iya. gitu. Aman. Oke, oke. Kalau Nih, lu gimana? kalau gua tuh ya kita ngambil hikmahnya lah kalau dari banjir gimana. Tapi Ah, coba banjir tuh kadang-kadang jadi buat keluh kesal gue tuh kayak aduh banjir ya gue lagi kerjaan gue kan sekarang kan nganggur lah terus iya, kebanyakan narik ojek online kan nah iya. sekarang gue pas bawa kemarin bawa narik kan waduh Mm. bingung nih mau lewat mana ya tuh gue Tapi setahu gua kalau misalkan lu ojek online gitu ya, yang ya udah-udah gitu, ya itu malah tarifnya gede. iya tarifnya gede bang Heeh. tapi saya mau kemana bang kalau selalu dari ke Jakarta terputus di Teluk Indah Ya, mau ke lewat Jakarta. Jakarta lewat dan Mogot udah keputus di Kedoya kan Kedoya ya ya. udah keputus di situ terus mau lewat Bintaro pun sudah banjir di Geraha Raya Ya, yang gue heran itu ya mengenai banjir yang di Geraha Raya itu ya, ya itu sampai 2 meter padahal gue bilang jauh loh itu dari kali. ya Lu sadar gak sih kayak sadar sadar ya itu nama nama daerahnya sih nih Pondok Serut, nah ya kan Pondok Serut ya ayo kayu gede 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 dua gede itu kan jauh dari kali gitu. jauh emang jauh Dan itu gue pikir perumahannya mah agak sedikit tinggi, tapi bisa sampai banjir sedalam itu gitu loh. ya karena itu jatuhnya daerah resapnya di sana emang kurang kurang ya mungkin bisa kena sih bang karena walaupun iya sama kayak cerita tadi yang Ade lu bilang bang tadi Ah, kantornya jauh aja masih kena kan nih. iya, Ya masih kena sih karena walaupun sejauh-jauhnya di daerah Geraha Raya itu yang iya, dekat Fortune nama ah. kompleknya, tetap sih masih masih sejalur dengan Kali Angke. Oh, jadi Iya, kayak anak-anak sungai gitu kali ya? masih ada Hmm, anak sungai yang kecil di sini ya ya kan namanya air kan ngikutin aja gitu mau kemana dari jalurnya ah. kali ya anaknya mau nggak mau pasti kena juga gitu. Iya itu gue sampai sampai gue heran juga kan sampai apa namanya? Masuk berita juga itu juga penting Iya banget gitu makanya kan. kok yang setahu gue kalau misalkan hujan gede di situ tuh nggak pernah banjir gitu loh. Makanya Nggak pernah sampai sedalam separah itu. itulah mungkin Itu sampai 2 meter tuh. Waduh, lumayan waduh juga. yang kendaraannya kendam Iya. yang alat Nah, alat perabot yang kendam itu ngomong-ngomong kendaraan kerendam itu punya kesempatan tuh, Wo. apa gimana gimana Nyuci interior eksterior sekaligus. Iya dong, iya iya. benar benar benar. Nyuci Tapi sekarang tuh kenapa? yang lagi dipusingin sama yang punya kendaraan mobil tuh Kenapa tuh? bukannya kita sebagai korban tapi asuransi tuh bang. Iya dong, Aduh, iya jelas waduh, asuransi bisa rugi. asuransi lagi Lagi gila-gilaannya nih. gila-gilanya keluarin duit nih. Semoga Iyalah. yang kerja di asuransi semangat gitu kan. Semangatnya Ada ya. klien-kliennya lagi kena korban banjir gitu. Terus yang mobil-mobil yang nggak asuransiin ya semoga kerusakannya nggak terlalu parah. Semoga Amin. mobilnya bisa digunakan lagi kan karena Amin. beberapa di berita YouTube Iya. ataupun orang lainnya yang pernah gue lihat ini bang. Ah, Masalahnya kalau misal kerusakan di kendaraan mobil itu nggak murah bang. iya Masalahnya. betul lah. Ada beberapa ada yang bilang itu sampai 30 juta Mm. dan sampai 50 juta untuk yang pembersihan interior sama Ah, pembersihan mesin secara menyeluruh lah ya. menyeluruh Ah. yang tidak mengganti spare part yang sekiranya
sangat penting dalam kendaraan itu. Iya. Ya makanya wah parah juga ya kalau misalnya dengerin berita-berita yang di TV tuh yang banjir sampai 2 meter. Iya. Mobilnya hanyut, inget banget itu Bang yang di Instagram tuh yang BMW hanyut itu. Itu kayaknya daerah Gading Serpong deh. Iya, maksudnya wah parah sekali. Itu aduh. Waduh, yang punya mobil Carguys itu yang punya mobil mahal ya. Iya, nangis itu. Nangis itu, gila-gila aduh. Nggak nyangka loh, anjir. Masalahnya kalau ke bawah, kalau misalkan kerendam doang nggak masalah. Nah, Pada saat kerendam arus airnya tuh kenceng. aduh, Udah kenceng, mobilnya nyangkut di pohon. Yang bingung siapa gitu kan? Lu pernah mikir gak sih kalau lu punya mobil lu nyangkut di pohon? Nah, Dan ketinggian dari tanah ke mobil nyangkut itu hampir 1 meteran lebih gitu. iya makanya bisa nyangkut gitu Iya, kan. mau ngangkutnya gimana? Gitu. Iya mau nggak mau kan ngambil mobil Iya. keren lah. Mau motong pohon juga pasti resiko kan? Iya ribet, ya risikonya mobilnya nyangkut ya. Kalau Iya. dipotong pohonnya mau nggak mau mobilnya rusak lagi. Iya Ambil makanya parah. kalau mau ditarik juga rusak. Ya udahlah semoga Iya. ambil hikmahnya aja yang korban-korban yang terkena banjir itu yang punya kendaraan mobil dan motor Iya. juga kita berdua sebagai pengendara motor juga sangat menginginkan Turut prihatin turut sih prihatin ya. lah kita harusnya tahun baru itu kita bisa menyimpan senang-senang dengan menyimpan memori. Ah, Iya. tapi ya mau gimana kan Iya. namanya banjir sudah Ya sudah hadir, terjadi. sudah Ya. terjadi mau gimana ya udahlah gitu kan. Namanya bencana apa sih? Masa ya bisa ditolak dulu ya? Nanti aja deh tanggal 10 gitu. Nggak Kan? Bisa kalau aja dong. kalau misalkan bencana bisa kayak gitu ya gue bilang aja jangan lewat rumah gue ya. Rumah gue jelek Iya. gitu kan. Iya. Benar-benar. Ntar banjirnya jangan ke rumah itu, rumahnya jelek. Iya. Iya. Nggak bisa gitu lah. begitu, ya kan rata. Nah, terus ngobrol-ngobrol soal banjir nih Bang. Iya. Ada hal yang bisa kita komediin gak Bang dalam banjir itu? Banjir. Kolam renang raksasa. lu tahu gak sih? Hah? Danau Cipondo meluap, ya kan? Itu sampai ke jalan. Ya berjalan. Yang seneng siapa? Yang tukang apa? Gimana siapa? Gue gak tahu Ya, nih. lu tebak dulu, baru gue kasih tahu. Yang seneng siapa? Ini tukang yang nebar ikan tuh. Salah. Siapa tuh? Bocah. Ya. Wih anjing seneng lu, asli. Gue ngeliat nyokap gue bikin video. Iya benar. Danau Cipondo tuh meluap sampai ke yang sebelum Polsek itu. Ya, sebelum yang Polsek Cipondo, kalau Iya, kalian yang tinggal di Cipondo tuh pasti tahu kan. Iya. Itu tingginya sekitar hampir 15 sentian atau setengah ban mobil Avanza Ya, gitu kan. Mobil Avanza ya. Ya, itu anak-anaknya pada seneng. Wow, main air. Wah. Berenang gratis coy. Iya benar Iya. gratis. Besoknya pada gatal-gatal. Anjir. Lu bayangin gak sih? Waduh. Tanggal 1 ya kan, tanggal 1 banjir, 2 banjir ya kan, 3 udah surut. Gitu pas 4 hari Sabtu ya. Pas banget itu pas liburan sekolah lagi. Ya, iya. Aduh, lengkap sekali tuh anak-anak banyak yang merasakan aku pengen kolam renang. Iya. Kata mama, itu pada sudah ada. Terus banyak-banyak banyak ke apa ya? Ke dagelan video dagelan gitu tuh nggak sih, ada anak bocah mukanya bete mancing ikan dapet di depan rumah ikannya. Bener-bener. Iya kadang-kadang gue yang gue kesel itu kayak ada nih kan orang itu yang pecinta mancing gitu loh. Iya, mancing mafia ya. Mancing mafianya itu pas tahun tanggal 1 itu tuh banyak banget. Iya. Aduh, dari nyampe di got-got kecil doang. Iya, makanya itu. Maksudnya gini kan, gue ngomong ngejudge orang yang mancing di got aliran gitu. Maksudnya ya kalau mau mancing mas gedean lagi mas di kali kayak gitu. Iya, di got mau ngapain gitu. Iya. Tapi dapet cuy. Tapi gitu loh. Lu bingung gak sih dapet gitu. Ini kan peluangnya kecil tapi kok dapet. Iya. Banget. Itu gak masalah coy. Gue sih sebenarnya kasihan sama yang punya tambaknya ya. Itu dirugikan sekali. Terlebih lagi waktu itu gue pernah lihat video di Instagram. Ada segerombolan ikan apa yang gede itu gurame. Gurame. Berenang bersama-sama. Waduh. Masuk ke pekarangan rumah. Tinggal dikarungin doang gitu. Dikarungin lagi. Wah, tahun baru nambah nih.
Tahun barunya diperpanjang. Ya, berpanjang ya sih. Iya. Ada Kacau di loh. beberapa sosial media di Instagram ataupun di Twitter tuh ada tuh yang ikan gabus masuk ke rumah dua. Wah. Wah, enak sekali itu. Gue pernah lihat lagi di Instagram tuh. Nah, Ikan lele boy. Ngumpet di bawah rak piring kan. iya itu ada ikan lele 2 biji tuh. Pas enak. digeser saya. Oh, gede Waduh, segede banget. tangannya bawa saya gila. Kenyang banget Kenyang itu, itu. digoreng langsung Iya. tuh. Oke, balik lagi nih. Kalau dari lu nih, tebak-tebakan lucu banjir. Apa nih? Gue bisa tebak-tebakan nih, Bang. Ya udah. Tadi apa topiknya? Lu nanya ke gua tentang apa? Iya, komedi tentang banjir. Ya, sekarang lu komedi tentang banjir Iya, apa? Komedi banjir gue tuh kayak apa sih pas saat orang miskin itu orang-orang nih ya. Nah, Gue mau ngelihat persepsi apa dari sudut pandang yang sudah terbiasa dengar banjir ya kan. iya, Orang-orang yang udah kena banjir mah santai-santai aja kan. Ya iya, seneng. doang ya udahlah. Iya. Yo angkot-angkot yo angkot-angkot yo. Tapi orang-orang pas gue lihat beberapa di sosial media kayak orang yang kena banjir kan kayak puyeng, aduh mobil gua kerendam. Mobil gitu. kerendam, Iya. motor kerendam. Perabotan hilang. Ya berarti lu bukan orang yang kena banjir nih, orang-orang baru nih ya kayaknya. Anak-anak dusun. Iya, Anak kota. Anak kota nggak tahu. Iya. Masanya ya kalau namanya banjir terima aja terus juga nggak usah. Iya. Kalau misalnya bisa selamatin atuh ya. Iya betul. Ya kita ya nggak usah lah mikir-mikirin amat itu masalah banjir gimana nih Iya. ya udah setidaknya apa yang hilang ya di Iya, berkasnya dirapi gitu kan. Ya kan mereka yang baru pertama kali ngerasain banjir kan mereka orang kaya rata-rata kan. Stres banget itu tuh. Iya, kalau Pasti mereka orang ini ya, kaya ngapain pasti gitu. ini gini nih, orang-orang kaya, orang-orang yang udah terbiasa kena banjir nih, pasti Iya. rumah bawahnya nih cuma ada perabotan plastik sama TV-TV yang bisa diangkat. Pasti Iya. yang enteng-enteng lah. Iya, bener-bener yang nggak mudah propos atau nggak kena banjir tuh bisa diselamatkan lebih dahulu. Pasti yang di atas ini atasnya kayak gudang minimarket tau gak bang, yang sela-sela Sela-selanya gitu iya. kan. Aduh. Tempat tidur taruh atas semua. Bener. Tapi kayak pasti kan kita sebagai masyarakat yang nggak kena banjir banget, tapi merasakan akibatnya kan. Iya. Coba kadang-kadang suka kesel gitu loh pas lagi banjir ya kan, pulang naik motor lewatin banjir. Iya. Pasti punya keluh kesal nih gua. Aduh, pulang banjir coy. Iya. Pede lewatin nggak ya? Lewatin nggak ini? Aduh, mau lewatin nggak nih? Nah, pada saat itu perasaan lu gimana? Antara mau maksain jalan terus, terus apa muter gitu kan? Muter jadinya, jauh. Ya, jadi lu gimana? Mikir-mikir, aduh ini mana ya? Tapi lihat depan motor pada mau mati semua, aduh motor kebanjiran, ya ampun. Kalau gua selama itu airnya nggak terlalu tinggi, gua terabas. Bener. Selama nggak terlalu tinggi. Tapi kan gini kadang-kadang kita mau nerabas banjir, tapi kan semua orang pasti nggak mau ngalah tuh bang. Anak motor, mau gitu kan. Iya. Kalau gue punya cerita gini nih kan, gue punya lagi pede nerabas banjir yuk. Iya, gimana? Banjir yuk. Aku semangat sekali. Kan. Iya, terus melihat situasi ramai sekali. Aduh ramai banget ini. Jangan mati jangan mati. Dari start. Ngegas nih. Sampai tengah-tengah ada orang lewat. Bercanda. Coy, jangan gitu coy. Aduh. Bercanda itu orangnya bercanda. Akhirnya dia gue terakhir minggir. Minggir lu, motor gua mati ntar. Ini ngegas iya mau nggak mau kan. Udah mati. Iya. Paksain nggak lewat. Pas lewat motornya mati. Aduh, lu sekarang bertanya, lu lebih terhormat motor mati tengah banjir atau motor mati sesudah banjir? Motor mati sesudah banjir. Kenapa? Ya. Lebih keren gitu. Enggak disorakin di tengah-tengah. Wah, mati kan, maksain sih. Gua kalau ketemu situasi yang banjirnya di mana banjirnya itu lebih tinggi dari knalpot motor atau mesin motor, lebih baik gue balik kanan, balik lagi ke tempat awal. Iya. Bego udah gue di situ. Nungguin surut beneran. Gue daripada resiko, ya kan? Meskipun motor gue paham motor gue kuat gitu, daripada gue resiko.
Mendingan begitu atau enggak sambil nunggu airnya surut, gue deketin banjir, Ah. gue cuci motor gue. Iya. Iya. Itu. Tapi gimana lagi kan kita mau maksain pulang juga kalau nungguin surut lama kan. Iya, Ya emang udah resikonya lah. pasti setiap pilihan yang kita ambil pasti ada sebab ada akibatnya gitu. Kan pas akibat gua Nggak jadi. nggak jadi. Nggak jadi. Enggak apa Anjir. akibat motor mati kan ya udah lah kan motor miringin dulu kayak Vespa Iya. turisin dulu Iya, kalau bisa ditirisin. iya mau nggak mau Iya. apa lah tirisin udah kayak motor ditidurin aja udah Bang. Iya, makanya. Aduh motor mati lagi aduh motor Makanya. mati cok aduh mana ya akhirnya buka busi Mm-mm. dibuka dibersihin Iya. keringin lagi Ah. setelah lagi bisa tapi kan Iya. aku motorku berasap guys aduh Itu motor kayak pengalaman temen tetangga gue sih. nah, Jadi pada saat itu kan banjir Iya. dan dalam juga kan. ya Nah pas besoknya tuh motor dinyalain, starter treteng, ya kan. Awal pertama emang nggak keluar asapnya, ya digas sama tetangga gue yang paham mesin. Wow, saya udah kayak fogging. iya sih Iya mending. iya buat pengendara motor yang Oh. habis kena banjir itu sangat diprihatinkan lihat dulu kondisi mesinnya Iya. sebelum nyalain kalau bisa sih diganti olinya langsung aja karena Iya, takutnya oli kena udah kena air udah air pasti bahaya pasti kan ini bercampur jadi putih, jadi susu. jadi putih susu tuh kayak aduh Iya, bawa motor gua memang harus tapi diganti. beruntungnya sih motor yang pas habis lewatin banjir itu Hah? aman masih bisa sampai rumah kan tapi Iya, ha. tapi seminggu setelah itu langsung ganti oli motor udah nggak enak sekali Ya emang baiknya sih begitu. iya Ha, langsung betul, gara-gara betul. banjir jadinya aduh parah Iya. coba pasti masyarakat Indonesia nih gua sendiri sama lo pasti gini nih pasti ada momen pas ada banjir di mana kita samperin ke sana kayak buat ngeliat doang kayak poin doang gitu loh ngapain sih kita liatin banjir Sebenarnya faedahnya apa sih gitu iya ya? gitu kita Iya, nggak banjir, gitu loh. nggak banjir doang gitu kan, nggak banjir kayak kebakaran. Bakaran Ada apa sih? Orang mah ditolongin, ada apaan sih? Terus apa? Kemalingan. kemalingan Ada apaan sih? Ya, orang mah ditolongin gitu. Kalau lu dapet malingnya, lu kasih tahu, Mas balikin aja tuh barangnya dia, kasihan nangis-nangis di rumah. Iya, iya begitu malah diliatin ditontonin. Ada penggerbekan, bukannya iniin, disyukurin, mang enak lo, digerebek kan, makanya lo, ya kan? Ini lebih parah lagi banjir. banjir Iya, diliatin. iya Ada ikannya juga nih. bener. Kacau sih emang asli. Kadang-kadang Iya. banjir itu bukan masalah musibah yang harus kita bersedih, tapi ada semua lengkap gitu loh. Ada hikmahnya, ada kita Iya. bisa kita jangan sampai larut bersedih sekali dengan karenanya banjir, tapi ya karena ada cerita juga gitu loh, ada cerita di balik banjir yang Iya. kita bisa ambil positifnya dan ambil juga negatifnya lah. Kalau negatifnya Iya. kita tahu untuk hal ke depan kayak gimana dan buat yang ngambil positifnya kayak ya udah kita pasti enjoy aja. harus inilah apa coba untuk nerima kondisi yang ada gitu loh, berdamai untuk diri sendiri gitu karena banjir itu emang udah takdirnya lewat dan ada ya udah terima aja, jangan sampai lu ngeluh-ngeluh itu sih segala ribet banget kan. Bo the golden ways. Iya maksudnya gitu kan, semua tuh ada hikmahnya, semua dalam kejadian apapun tuh masih ada hal yang bisa kita petik dan hal yang kita bisa ceritakan untuk jadi orang lain itu pahami kalau banjir itu nggak semuanya tentang kesedihan gitu loh. Iya betul. Dan terakhir nih kita kayak ada yang beberapa berita sekarang nih kayak menyalahkan satu orang yang karena akibat banjir itu karena mereka tidak bisa menjalankan amanatnya yang telah dia bilang kepada masyarakat. Iya, gitu. sampai berdebat antara naturalisasi atau normalisasi. Iya, sebenarnya buat apa gitu? Iya. Ya udah sabar. Ya udahlah, gitu bukan gua di sini Gua juga nggak mendukung paham. ataupun menjelekan dia, tapi gue juga nggak paham politik gitu. Setidaknya ya udah gitu. Bang, banjir itu nggak pernah ada yang mau, dan banjir itu datang karena Tiba-tiba, ya kan? yang
curah hujan yang tinggi kan, ya mau nggak mau kan air yang melimpah dari atas dan ke bawah pun hujan juga, Iya. daya tampung dan daya resapnya di daerah kota Jakarta dan sekitar itu tidak bisa dimaksimalkan, ya mau nggak mau akibatnya kan meluber kemana-mana gitu. Makanya ya semoga berharap untuk ke depan-depannya untuk bapak-bapak yang berjabat dan dinas di pemerintahan yang menyangkut dengan kebersihan dan banjir itu semoga semakin ya melaksanakan tugasnya lebih baik biar banjir-banjir yang ke depan itu nggak dibilang menjadi parah ya. Semoga ya buat pengalaman untuk yang kena banjir gitu. Jangan bersedih-sedih dulu. Capek gue dengernya lu sedih. Pertanyaan gue, lu nggak kena banjir tapi kata-kata mutiara lu terlalu banyak. Gue yang terdampak banjir santuy aja gitu kan. Iya, even tetangga gue waktu itu gedor-gedor rumah gue. Buat Dikiranya gue ada di rumah gitu kan. Dikasih tahu banjir datang, banjir datang. Ah, bodo amat. Pas gue bilang, oh, orangnya pergi ya. Kirain ada di rumah. Lah bodo amat. maksudnya iya bukan gua merasakan hal banjir, maksudnya merasakan kena korban banjir, tapi gua mengambil poin-poin positifnya, mengambil hal-hal yang sekiranya kita bisa sampaikan kepada orang lain tentang banjir itu tidak harus diperdebatkan, tapi kita cari solusinya bareng-bareng ke depannya gimana biar banjir itu nggak terlalu parah gitu, nggak merugikan beberapa pihak lah. Maksudnya, karena mungkin kalau menurut gua gini, Wo. Pada saat ini ya yang sedang menjabat pada saat ini sedang mengalami kurang beruntung aja gitu kan. Karena yang sebelum-sebelumnya nggak ada banjir, nggak ada hujan sebesar itu. Ada pun juga nggak tinggi gitu loh. Benar, ya kan. benar. Ini tuh kalau menurut BMKG sendiri termasuk curah hujan paling tinggi curah hujan dalam terbesar dalam usul 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang gitu. 300 hampir 350 350 gitu. lah. 388 apa berapa iya, gitu. malah lebih malah kan. Iya, maksudnya kenceng banget iya gitu. termasuk yang terbesar ya udah gitu loh ya. Enjoy aja enjoy. Buat teman-teman yang orang yang agak ngeselin banget gitu loh, maksudnya yang suka berdebat tapi nggak mau nggak mau ngasih solusinya. Ya diem aja. Pikir dulu deh kalau ngomongnya. Capek gua. Diem aja udah diem aja. Ya, lu nikmatin gitu aja lu kebanjiran, lu nikmatin, enjoy kan tetap santuy. Ya udah. Ambil gitu. positifnya, buang yang jeleknya. Ya udah, ikutin aja banjirnya. Oke. Anyut. Oke, sekian aja di podcast sekarang ini tentang pembahasan 2020 dan banjir. Lanjut lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.